Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, masih semangat semuanya? Coba dibuktikan mana semangatnya. Perhatian, perhatian. Tempo anak hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Tempo semangat. Tempo fokus. Aku lihat. Aku dengar. Perhatian. Oke, kita akan fokus dalam pembelajaran pada siang hari ini ya. Walaupun siang kita harus tetap semangat. Oke, nah pada siang hari ini kita akan belajar tentang KKA ya. KKA, jadi KKA itu nanti untuk yang pertama ini tentang berpikir komputasional. Jadi nanti kita akan belajar tentang ini. Oke, nah pada siang hari ini nanti untuk pembelajaran KKA nanti tujuannya adalah yang pertama nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan bahasa yang sederhana. Pasti bertanya-tanya, apa Bu komputasional ya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yang kedua, nanti diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional ya. Terus yang ketiga itu adalah dapat menerapkan keempat prinsip berpikir komputasional tadi untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, selanjutnya ini coba Bu Yula kepingin tanya, siapa yang suka bermain puzzle? Puzzle pernah bermain ya puzzle ya? Kalau kamu bermain puzzle itu langkah-langkah apa yang kamu lakukan ketika biar bisa menyelesaikan puzzle-nya? Disusun, langsung disusun. Sebelum disusun, diapakan dulu? Dilihat gambar. Dilihat gambarnya. Ada yang lain mungkin pengalaman yang lain. Dilihat gambarnya, setelah dilihat gambarnya diapakan? Disusun ya, disusun. Kalau penyusunannya biar mudah itu gimana? Dari pojok. Oh dari pojok dulu ya. Katanya Afif kalau mau bikin puzzle itu disusun dari pojok dulu. Dilihat gambarnya disusun dari pojok dulu biar mudah dalam menyusun. Mungkin kalian punya cara yang lain juga. Jadi semua mungkin punya cara sendiri-sendiri. Tapi Afif punya langkah-langkah yang sistematis, teratur, urut gitu ya, biar Afif mudah dalam menyelesaikan puzzle-nya. Nah, contoh yang dilakukan Afif tadi itu juga contoh berpikir yang komputasional, berpikir yang sistematis. Jadi seperti itu. Oke, ini Bu Yulia punya video ya, punya video. Bisa dilihat videonya. Ke vakum robot, Produkpedia punya 10 rekomendasi terbaiknya yang lihat ini. karena mereka sih. Nah, Ya. biasa ya, sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Coba Produkpedia. diperhatikan dulu video. Biar dapat garansi 100% original seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 robot vakum. Oke, cukup itu saja. Ya, itu adalah robot pembersih. Kalau kalian di rumah kalau bersih-bersih pakai apa? Satu. Tadi di video juga pakai vacuum cleaner ya, yang dipakai tangan juga. Ada angkat-angkat kursi lah. Nah, ketika kalian bandingkan pakai robot, kira-kira enakan mana? Pakai Robot. Robot itu secara otomatis bisa membersihkan. Dia tahu di mana ada sampah,
menciptakan itu dimasukkan data-data, robotnya dipelajari, dikasih tahu, oh ini yang seperti ini namanya sampah, oh yang seperti ini bukan sampah. Ya, jadi robot-robot tadi hanya mengambil sampah saja, yang bukan sampah tidak diambil. Nah, itu sudah diprogram dengan komputer. Jadi cara berpikirnya cerdas, kritis, beda dengan manual kita pakai sapu. Nah, pada hari ini nanti kita akan belajar bagaimana kita itu bisa berpikir komputasional. Kita bisa berpikir seperti komputer, mau kita yang membuat komputer, ya. Kalian mau nggak bisa berpikir seperti komputer yang cerdas tadi? Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ya ke tadi. Nah, ini apa sih berpikir yang komputasional itu? Nah, ternyata berpikir komputasional itu kita itu berpikir mencari solusi masalah secara logis. Logis itu apa? Masuk akal dan sistematis, urut, gak sakarepne dhewe. Jadi logis, masuk akal, urut, mudah dipahami sehingga mudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi komputer tadi seperti contohnya tadi pakai vakum pakai robot tadi sudah diprogram dengan sistematis sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Sampai juga nanti bisa berpikir seperti komputer. Jadi manusia bisa berpikir seperti komputer melalui langkah-langkah yang strategis, yang logis. Ya, nanti akan saya jelaskan. Itu adalah pengertian dari berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional tadi apa? Berpikir logis dan sistematis. Logis itu masuk akal, sistematis itu sesuai dengan urutannya. Nah, itu ya, untuk memudahkan kita menyelesaikan suatu masalah atau suatu keadaan tertentu. Nah, di sini ternyata berpikir komputasional itu ada hubungannya dengan kompetensi abad 21. Jadi kalau manusia nanti, kita nanti sampai diharapkan bisa berpikir kritis. Critical thinking, kritis itu apa? Berpikir secara mendalam. Enggak kayak anggar, kalau ditanya anggar ngomong, enggak, dipikir dulu secara mendalam, secara kritis. Terus kreatif, sampai bisa mengkreasikan ya menjadi lebih baik lagi, itu namanya kreatif. Komunikasi, komunikasi bisa mengkomunikasikan atau bisa memberikan informasi kepada orang lain. Jadi kalau tahu sesuatu sampai bisa menyampaikan, itu namanya komunikatif. Terus ada kolaborasi, bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi nanti ini adalah termasuk berpikir abad 21 yang sangat erat kaitannya dengan berpikir komputasional. Jadi saling mendukung ya antara berpikir abad 21 dan komputasional. Nah, di sini ada 4 prinsip. Yang pertama ada dekomposisi ya. Ada 4 prinsip berpikir. Kalau kalian pengen berpikir seperti komputer, nanti pakai 4 prinsip ini. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua adalah pattern rekognisi, itu pola, pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Oposisi itu awangel sih, itu maksudnya apa? Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini dekomposisi itu misalkan suatu bagian yang utuh itu kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah untuk dilakukan. Contoh, sampai tuh pengen ulang tahun, terus ulang tahun nanti dibuat seperti apa boleh. Nah, ini nanti dipecah-pecah. Bagaimana pecahnya? Misalkan yang pertama dipecah, milih tempatnya di mana. Nanti yang mau diundang siapa saja, acaranya nanti mau seperti apa,
mungkin ada permainan dan lain sebagainya, itu dipecah. Atau misal kalau pagi setelah bangun tidur apa yang dilakukan? Setelah bangun tidur merapikan tempat tidur. Nah, merapikan tempat tidur itu biar mudah, itu bisa dipecah-pecah bisa. Pertama, yang dilakukan adalah hubungannya dengan tempat tidur yang ditiduri, ya misalkan kasurnya. Pertama, rapikan kasur dulu, misalkan bagian kasur. Yang kedua, misalkan karena malam habis belajar, dirapikan meja belajarnya. Misalkan di situ ada lemari pakaian, dirapikan juga, disiapkan pakaiannya. Jadi merapikan tempat tidur tadi itu dipecah. Merapikan kasurnya, merapikan tempat belajarnya, merapikan mungkin bajunya disiapkan yang untuk sekolah, merapikan bukunya dimasukkan di dalam tas. Yang pertama itu merapikan tempat tidur, itu dipecah jadi bagian yang lebih kecil, biar apa? Biar apa? Mudah, betul Afif, agar lebih mudah dilakukan. Jadi dekomposisi itu sesuatu yang besar dipecah jadi bagian-bagian kecil. Misalkan kalian mau hias ruang kelas, sampai bagi ada yang menghias papan tulis, ada yang buat gantungan jendelanya, ada yang menghias bagian belakang, ada yang menghias bagian samping, depan kelas, taman. Itu dibagi-bagi. Kalau satu utuh itu akan menyulitkan, kalian akan lebih sulit lagi. Nah, jadi di sini berpikir dekomposisi itu dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sudah jelas, ada yang masih bingung? Pokoknya intinya dekomposisi itu satu bagian utuh yang dipecah jadi bagian yang kecil agar mudah dilakukan. Ya, itu namanya dekomposisi. Nah, selanjutnya ada namanya pengenalan pola. Pernah tahu pola? Pola ya, kita pernah belajar pola bilangan loncat. Misalkan bilangan loncat 2, berarti habis 2 berapa? 3. Loncat 2, habis 2 terus 4. Terus habis 4 berapa? 6. Habis 6 Beliau punya permainan yang hubungannya dengan pola. Jadi pola itu sesuatu yang ada kesamaannya. Misalkan tadi kan loncatnya 2, sampai belakang nanti ditambah 2. Jadi ada kesamaan yang diulang-ulang, itu namanya pola. Di sini ada game, ya. Nanti bisa dimainkan di rumah ya. Nah, ini ada game. Ini nanti saya kirimkan, bisa dimainkan di rumah. Kita bermain pola. Oke, coba nanti ya. Kita bermain bersama-sama. Ini pola. Mau yang balapan atau enggak? Enggak dulu ya, kita coba yang enggak dulu. Ini, coba diperhatikan. Di sini ada bola, ini apa? Bulat atau lingkaran. Yang ini apa? Bintang. Apa? Ini? Kira-kira di sini apa? Kita coba ya, apakah betul bintang? Ini namanya pola. Ini pola gambar. Coba ini satu lagi. Ini apa? Coba ya, bintang. Terus mau nyoba yang balapan tadi? Kita coba yang balapan ya, kita keluar lagi, kita coba yang balapan. Nanti bisa dimainkan di rumah sambil bermain. Jadi yang ini balapan ya.
semuanya di rumah. Seru ya main ya? Nah, sekarang kalau tadi pengenalan pola, berarti sudah paham ya? Kalau pola itu berarti dicari kesamaannya. Oh tadi habis bintang, lingkaran bintang, berarti lingkaran lagi. Itu namanya pola, pengenalan pola, dicari kesamaan yang muncul. Nanti yang muncul apa lagi ya? Pasti bisa ditebak. Itu namanya pola. Jadi berpikir komputasional yang kedua itu adalah pengenalan pola. Ini tujuannya juga sama, yaitu untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, ini ketika ada sebuah informasi ya, misalkan informasinya panjang, sampai itu mencari hal-hal yang penting saja, yang tidak penting tidak usah dipikirkan. Jadi yang diambil adalah informasi penting yang diberikan. Coba, Bu Yula punya tebak-tebakan, silakan ambil informasi penting dari tebak-tebakan ini. Oke. Aku adalah sesuatu yang berwarna hijau. Warna hijau. Aku adalah salah satu jenis sayuran. Oke, berpikir. Nah, aku biasanya dimasak oleh ibu itu bisa menjadi sayur bening. Kata-kata sayur bening ya, bisa dimasak oleh ibu menjadi sayur bening. Ya, walaupun aku direbus, warnaku nanti akan tetap berwarna hijau. Ada yang bisa menebak sudah? Belum? Apa? Saya belum coba. Ada lagi satu clue. Sebentar, clue ya. Gini. Aku adalah sumber kekuatan dari Popeye. Apa? Banyak. Misalkan tadi kan pasti ambil sesuatu yang penting, misalkan warna hijau. Sesuatu yang pentingnya kan itu. Apalagi sesuatu yang penting ya. Selain warnanya hijau, terus termasuk sayur, terus bisa dimasak apa tadi? Kok sop tadi apa? Sayur bening. Terus apa lagi tadi? Apa? Sumber kekuatan dari Popeye. Yang berpikir abstraksi tadi adalah mengambil informasi penting saja. Itu abstraksi ya. Jadi yang mengambil hal-hal yang penting itu disebut abstraksi. Yang tidak penting diabaikan. Nah, selanjutnya algoritmik. Ini adalah langkah-langkah. Ada yang pernah itu buat agar-agar? Oke, coba ceritakan buat agar-agar itu langkahnya apa yang pertama? Sebelum digodok, digodok di mana sebelum digodok? Sebelum digodok apa yang dilakukan dulu? Dibuka bungkusnya, terus dibuang, terus diaduk, kasih air kan dulu ya, kasih air, diaduk, terus ditaruh di kompor, terus direbus, ya sampai mendidih duduk. Terus setelah itu dituang ke mangkok atau cetakan. Itu namanya berpikir algoritmik. Ada langkah-langkahnya, ya. Ada langkah-langkahnya. Nah, ada yang bisa bantu Bu Yulia coba. Sekarang saya kepingin sampai bisa membuat langkah-langkah sendiri untuk mencapai suatu tujuan dengan berpikir algoritmik. Ayo, coba angkat tangan. Ya, Mandi sama Irfan coba. Sini, yang satu ditutup matanya, tolong dipasangkan ya. Ditutup matanya. Nanti permainannya seperti ini. Kita akan bermain berpikir algoritmik. Jadi nanti yang ditutup, Irfan ditutup matanya. Nanti Irfan disuruh mengambil botol itu, salah satu botol nanti saya taruh di mana, nanti diambil. Nah, nanti karena matanya ditutup, maka dikasih instruksi sama Fandi.
Jadi Fandi nanti memberikan instruksi atau disebut langkah-langkah. Inilah yang disebut nanti berpikir algoritmik. Kita praktekkan ya biar sampai bisa. Oke. Ditutup dulu dari sana, Wan. Dari sana, Wan. Sudah? Oke. Saya taruh di sini ya. Tolong Fandi memberikan instruksi. Sini, Man. Nah, ini pegang. Kasih instruksi temannya biar bisa mengambil botol ini. Coba kasih instruksinya. Ayo. Ya, tak apa. Ayo. Maju berapa langkah, belakang kanan kiri atau apa? Ayo kasih temannya. Ayo, maju depan langkah. Depan langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Terus. Sudah, 5 langkah. Terus. Terus. Harus sesuai instruksinya. Terus. Sampai lihat itu harus bagaimana biar bisa mengambil botolnya. Ya. Setelah maju terus. Sampai lihat dulu botolnya di mana. Biar bisa ngambil. Biar bisa ngambil itu. Misalnya ke kanan berapa langkah, ke kiri berapa langkah. Terus satu langkah terus. Tunggu apa? Biar bisa ngambil. Jongkok. Oke, terus. Setelah jongkok apa? Terus setelah jongkok apa? Ambil. Coba. Oh ya, akhirnya ketemu. Nah, itu termasuk pola berpikir algoritmik. Jadi pakai langkah-langkah, temannya kasih instruksi biar apa? Dia bisa mengambil. Nah, makanya dikasih instruksi. Yang dikasih instruksi juga harus sesuai dengan instruksi yang diberikan. Itu namanya berpikir algoritmik. Nah, di sini Bu Julia punya suatu proyek ya. Nanti saya kasih LKPD setiap kelompok. Ya, setiap kelompok. Nanti kita di belakang itu, kita kan punya lahan kosong di belakang, ya. Nah, tugas kalian nanti untuk mengisi lahan kosong itu agar ada tanamannya dengan cara berpikir 4 tadi. Langkah-langkahnya nanti sudah ada di LKPD-nya. Langkah-langkah yang harus dilakukan, misalkan di sini dekomposisi. Nah, di sini memecahkan, ada perencanaannya, ada persiapannya, pelaksanaannya nanti apa saja yang harus dilakukan, perawatannya bagaimana. Jadi ini dipecah-pecah sampai isi. Terus ada pola, misalkan, Bu, saya kepengen nanam terong, cabai, sama sawi. Nah, itu sampai buat polanya, ditompo yang bagaimana, misalkan terong, sawi, cabai, atau cabai, terong, sawi, cabai, terong. Nah, seperti tadi membuat pola, oke? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti di sini ada sebuah informasi. Sampai cari informasi penting di sini apa? Yang nanti bisa kalian gunakan untuk menanam. Di sini ada informasi, nanti cari yang penting digunakan untuk menanam. Yang terakhir, tadi kan sudah dipecah-pecah kan? Beberapa bagian ada perencanaan, pelaksanaan, perawatan. Nah, itu nanti langkah-langkahnya ketika menanam itu apa saja? Nanti sampai tuliskan di sini langkah-langkahnya dengan berpikir algoritmik. Siap semuanya? Siap. Oke, saya bagikan ya. Nanti siapa yang siap untuk presentasi? Ya, kelompoknya Wilda sama kelompoknya Mas Mau siap presentasi? Oke, coba sekarang kelompoknya Wilda dipresentasikan, dibaca hasil diskusi dengan temannya. Oke?
persiapan. Siapkan tanah, pupuk, kandang, dan polybag. 3. Pelaksanaan tanam cabai 1 batang tiap lubang. 3. Perawatan siram, beri pupuk, semprot hama. Bagian 2. Pola penanaman cabai, seledri, bayam. Pola C, C, B, C, C, B. Jadi sampai tanamnya cabai, seledri sama bayam. Ditanam selang-seling. Oh ya, lanjutkan. C sama dengan cabai, C sama dengan seledri, B sama dengan bayam. Bagian 3. Abstraksi cabai. Buah kecil panjang, rasa pedas. Panen 2 sampai 3 bulan. Sinar matahari 6 sampai 8 jam. Harga beli Rp7.000 sampai Rp12.000. Digunakan untuk sambal dan masakan. Bagian 4. Algoritma menanam. 1. Menyiapkan tanah dan pupuk. 2. Membuat lubang tanam. 3. Menanam bibit cabai. 4. Menutup tanah dengan busa. 5. Menyiram secukupnya. 6. Menambahkan pupuk cair. 7. Membersihkan rumput liar. Dan langkah terakhir yaitu menjaga sinar matahari yang cukup. Merawat. 1. Siram setiap pagi. 2. Cek hama dan semprot jika ada. 3. Tambah pupuk tiap 2 minggu. 4. Ikat batang agar tidak roboh. 5. Panen setelah buah merah. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Hujan. Terima kasih. Nah, tadi sudah presentasi satu-satu ya, Bapak, dengan tanaman yang berbeda-beda. Jadi nanti kita bisa menerapkannya untuk mengubah lahan kosong yang di belakang itu biar bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, anak-anak, karena kalian tadi sudah memahami tentang 4 prinsip itu, sudah membuat perencanaannya dengan 4 cara berpikir komputasional. Sekarang silakan dikerjakan untuk soal evaluasinya. Ya, saya bagikan soal evaluasinya dikerjakan secara individu yang ini, ya, dikerjakan secara individu. Jadi kita sudah praktek 4 prinsip itu, kita praktekkan bersama-sama. Ya, terus kalian juga sudah menyelesaikan sebuah proyek tadi, hijaukan lahanku. Ya, itu memakai 4 prinsip berpikir komputasional. Ya kan? Sekarang saya tanya. Oke, sudah paham ya berarti apa itu berpikir komputasional? Siapa yang bisa menjawab apa sih berpikir komputasional itu? Angkat tangan coba. Wilda. Ya, ya. Apa Wilda? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah yang Sistematis. Ya, betul sekali. Ada yang bisa menyebutkan apa tadi 4 prinsip berpikir komputasional? Angkat tangan. Bisa? Coba Afif, apa saja tadi? komposisi Komposisi. masalah besar menjadi Ya, di komposisi memecahkan tadi masalah yang besar jadi kecil. Terus apa lagi, Fif? 2. Pengenalan pola mencari kesamaan atau pola yang bisa digunakan. Ya, pola tadi mencari yang sama atau pengulangan yang sama sehingga bisa digunakan lagi dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga hari apa?
abstraksi apa abstraksi? Mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Iya. Dicari informasi yang penting. Informasinya kan didapat banyak. Diambil yang penting-penting saja. Itu namanya abstraksi. Yang keempat apa, Bim? Berpikir algoritma menyusun langkah-langkah penyelesaian secara Ya. Membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dia urut. Misalkan tadi seperti tadi dipraktekkan Andi ya, biar bisa mengambil botol dikasihkanlah langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, cara membuat ada berbeda. Misalkan cara membuat mie, nah, itu namanya pola berpikir algoritma. Dari 4 prinsip tadi, kalian yang paling paham prinsip apa? Pola ya, pola. Terus apa lagi? Yang tidak kalian pahami, sing sulit dipahami, sing masih sulit dipahami tentang apa? Kalau pola tadi kan ada pengulangan gitu ya. Tadi yang abstraksi ya, sulit ya. Nanti itu perbedaan tadi ya. Jadi abstraksi itu kalau kalian mendapat informasi apapun itu diambil yang penting-pentingnya saja. Jadi dirangkum. Apa sih yang penting? Misalkan mau membicarakan wortel, misalkan warnanya oranye, berupa sayuran, disukai kelinci. Nah, misalkan seperti itu. Ambil yang penting-penting saja. Oke, masih semangat? Oke, coba tambah semangat. Mungkin cukup itu saja untuk hari ini tentang berpikir komputasional. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan game-game yang menarik pada pembelajaran yang selanjutnya. Tolong nanti di rumah dipelajari ya. Kalian bisa menggunakan 4 cara berpikir komputasional tadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, biar memudahkan pekerjaan kalian. Cukup sekian untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipimpin berdoa. Setelah itu kita pulang. Cuma berdiri.